Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan yakni Al-Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tidak lupa pula yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Al-Ustadz Abdul Aziz BAMAG sebagai Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Tidak lupa pula yang saya muliakan yakni dosen pengampuh Ustadz Irzak Yuliardi Nugroho MH. Sini saya akan sedikit menerangkan tentang fikih siasah. Dalam materi fikih siasah dusturiyah, yang pertama pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam Islam. Jadi fikih siasah dusturiyah di sini adalah fikih yang membahas masalah undang-undang negara dalam Islam. Istilah ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tata negara dan konstitusi, serta bagaimana prinsip-prinsip siasah diterapkan dalam pengaturan negara. Siasah dusturiyah dapat diartikan sebagai politik ketatanegaraan dalam Islam. Ini mencakup aturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, serta hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyat. Konsep-konsep utama konstitusi dustur merupakan dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar pengaturan suatu negara. Dalam konteks Islam, konstitusi ini harus sejalan dengan nilai-nilai siasah. Legislasi proses pemuasan undang-undang harus memperhatikan prinsip-prinsip agama dengan kemaslahatan umat. 1. Lembaga demokrasi dan syura. Pilar penting dalam perundang-undangan yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tujuan dan fungsi. Tujuan utama dari siasah dusturiyah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Ini melibatkan pengaturan hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Seterusnya, prinsip-prinsip dasar. Menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar meliputi jaminan hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Jadi prinsip ini menurut Abdul Wahab Khalaf ini yang diletakkan dalam Islam dalam perumusan undang-undang dasar, yaitu jaminan hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Persamaan kedudukan. Semua orang diperlukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama. Implementasi dalam sejarah Islam,
siasah dusturiah telah diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga pemerintahan modern di negara-negara Islam. Setiap perubahan dalam siasah dusturiah disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Implementasi siasah dusturiah di negara-negara modern bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana prinsip-prinsip siasah dusturiah diterapkan. Yang nomor 1, Arab Saudi. Arab Saudi adalah contoh negara yang menerapkan prinsip-prinsip siasah dusturiah secara ketat. Jadi Arab Saudi sini adalah contoh negara, salah satu contoh negara yang menerapkan prinsip-prinsip siasah dusturiah secara ketat. Yang nomor 2, Iran. Iran memiliki sistem pemerintahan yang unik, yaitu Republik Islam. Jadi Iran di sini adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang unik, yaitu Republik Islam. Yang ketiga, Pakistan adalah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Islam. Jadi Pakistan sini adalah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Islam. Yang nomor 4, Malaysia. Malaysia menerapkan prinsip-prinsip siasah dusturiah dalam kerangka sistem pemerintahan dan monarki konstitusi raja, monarki konstitusional. 5, Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Jadi Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Terbesar. Terus ulama dalam menjalankan perannya. Ulama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum siasah tidak disalahgunakan atau diterapkan secara sewenang-wenang. Berikut adalah beberapa cara ulama menjalankan peran tersebut. Yang pertama, fatwa dan nasihat. Ulama mengeluarkan fatwa, yaitu pendapat hukum yang diberikan untuk menjawab pertanyaan atau masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi ulama mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum yang diberikan untuk menjawab pertanyaan atau masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Nomor 2, pengawasan dan konsultasi. Di banyak negara, ulama terlibat dalam badan-badan pengawas yang bertugas meninjau undang-undang dan kebijakan pemerintah. Jadi di banyak negara, ulama terlibat dalam badan-badan pengawas yang bertugas meninjau undang-undang dan kebijakan pemerintah. Nomor 3, yakni pendidikan dan penyuluhan. Ulama juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan bagaimana menerapkan dengan benar. Jadi ulama juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan bagaimana menerapkannya dengan benar. 4, keadilan dan kemaslahatan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan adalah landasan utama dalam hukum syariah. Jadi prinsip keadilan dan kemaslahatan di sini adalah landasan utama dalam hukum syariah. Yang kelima,
keterlibatan dalam proses legislasi. Di berbagai negara, ulama terlibat langsung dalam proses legislasi. Jadi dalam beberapa negara, ulama di sini terlibat langsung dalam proses legislasi. Mereka memberikan masukan dan saran selama proses pembuatan undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.